Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya sore kali ini bapak-bapak, ibu-ibu, sehat insya Allah Bu? Alhamdulillah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Artinya sebentar lagi ganti kalender ya Pak ya. Bapak sudah punya kalender atau belum? Belum. Kayaknya Bapak sudah nggak penting lagi karena nggak ngelihat tanggal muda tanggal tua nih kayaknya ini. Karena semuanya tanggal muda ya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu selalu semangatnya semangat muda Pak, walaupun badannya nggak muda lagi ya Pak ya. Alhamdulillah, saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diridhoi, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganti tahun itu kan cuma sekedar mempermudah menghitung. Kalau di dunia Pak, biasanya kalau ada awal ada akhir, dan ketika ada akhir biasanya akan ada awal ya. Ada akhir bulan, biasanya sebentar lagi apa? Awal bulan ya. Tapi kalau akhir kehidupan dunia berarti awal dari kehidupan berikutnya, yaitu alam yang kekal, dimulai alam kubur atau alam barzakh. Semoga hadirnya kita di sini, hadirnya di masjid yang mulia ini, sholat maghrib berjamaah, duduk, zikir, iktikaf, mendengarkan kajian, menjadi penerang, menemani di alam barzakh kita. Karena di sono sudah tidak punya siapa-siapa kecuali hanya amal ya Pak ya. Meskipun kita nggak tahu kapan kita meninggal, bisa 50 tahun lagi, kelamaan ya Pak ya. Hah? Bisa 10 kelamaan juga. 5 gimana? 5 kecepatan ya, nggak tahu Pak ya. Ada yang sehat besok meninggal ya ada ya Pak ya. Nah, ada yang sakit-sakitan nggak meninggal, ada nggak Pak? Ada ya Pak ya. Yang penting kita persiapkan sebaik-baiknya, karena Pak, amal kita nggak kelihatan saldonya. Kalau Bapak nabung di bank itu kan ada saldonya Pak ya, tenang. Tapi kalau amal kita kan nggak tahu, tadi sholatnya dapat berapa, kan nggak tahu Pak. Terus duduknya kita ini dapat berapa, sama-sama nggak tahu. Cuma semoga amal solehnya lebih bagus daripada amal yang tidak soleh. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan melanjutkan kajian apa yang telah kita bahas 2 bulan yang lalu. Kalau di bulan lalu kita membahas tentang fikih ibadah, yaitu sholat di atas kendaraan. Tapi 2 bulan yang lalu kita telah bahas syarat harta yang dibagi waris, yaitu sudah ditunaikan kewajibannya.
mulai dari pengurusan jenazah kalau memang harus dikeluarkan dari harta almarhum, kemudian diwajibkan dibayar hutang kepada sesama. Ya, kalau punya utang berarti sebelum bagi waris hutangnya harus apa? Dibayar. Kalau tidak dibayar di dunia, nanti di akhirat Pak tetap harus dibayar. Cuma membayarnya dengan apa? Pahala, ya Pak ya. Makanya dalam agama kita dianjurkan, bahkan ulama sangat menganjurkan kalau punya hutang itu dicatat. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang 282. Ayat 282 itu bicara tentang hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, kalau kalian berhutang piutang ila ajalin musamma, sampai masa yang ditentukan disebutkan, faktubuhu, maka apa? Tulislah, catatlah. Karena kalau kita meninggal kok tidak ada catatan hutang, berarti keluarga kita menganggap kita nggak punya hutang. Kalau ada catatannya Pak, meskipun sekarang istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, kalau buka-buka nih di lemari ada buku diarinya ya Pak ya, buku catatannya almarhum, saya pernah punya utang warung, oh berapa, 200.000 misalnya. Kalau sebelum bagi waris berarti hutangnya dibayar. Baru kalau ada sisanya baru dibagi waris. Termasuk Pak, meskipun kita belum bahas secara detail, yaitu yang wajib dilaksanakan sebelum bagi waris adalah melaksanakan wasiat almarhum kalau memberi harta. Dan kalau wasiatnya benar, contoh, almarhum sebelum meninggal pernah berwasiat begini, nak, nanti kalau saya meninggal, mobil saya kasih ke masjid saja ya, biar jadi ambulan. Ya, berarti namanya apa Pak? Wasiat untuk sedekah. Ya Pak ya, berarti nanti kalau setelah meninggal, wajib bagi anaknya mobilnya diberikan ke masjid untuk ambulan. Meskipun nanti ada hukum spesifik, kita nanti akan bahas, karena bab wasiat ini Pak bisa jadi calon solusi masalah, bisa menimbulkan masalah. Contoh menimbulkan masalah ya gini, setelah meninggal nanti nak ya, bagi aja rata sama-sama anak, atau kadang-kadang gini, nak nanti kalau saya meninggal ini dapat, kalau ini nggak dapat nih, kenapa? Nakalnya minta ampun, ya Pak ya. Atau gini, nak setelah meninggal rumah jangan dijual, buat kalian ngumpul bareng ketika Ramadan, ketika Syawal. Ini biasanya calon apa? Masalah. Apalagi kalau sampai gini, nak rumah ini buat kamu setelah saya meninggal, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ya, jangan bilang kakakmu, adikmu, diem aja. Kenapa? Biar mereka gak iri. Ya, kalau sampai orang tua bilang gitu Pak, kira-kira kalau nanti meninggal kakak adiknya iri nggak Pak? Iri pasti nanti jadi masalah. Makanya insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya wasiat antara calon solusi masalah atau masalah itu sendiri. Hari ini saya ingin membahas tentang hutang, tapi bukan kepada manusia. Kepada siapa? Allah. Pertanyaannya, apakah ada hutang kepada Allah? Jawabannya A, ada, B, tidak ada, C, semua jawaban benar, D, semua jawaban salah. Jawabannya apa Pak? A, B, C, D atau E Pak? Oh, ternyata ulama di Masjid Al-Hidayah beda pendapat ya Pak ya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B ya Pak ya. Oke, jawabannya Pak, pertanyaannya nggak spesifik.
maka jawabannya nggak bisa bilang iya atau tidak. Kenapa? Karena kalau dikatakan hutang kepada Allah, emang kapan ngasih hutangnya? Kan gitu Pak ya. Oke. Emang Allah ngasih utangan? Oke. Tapi Pak, kalau kita perhatikan, memang ada sesuatu yang dianggap hutang kepada Allah. Ya, dan orang kalau meninggal, meskipun sudah meninggal, hutangnya tidak mengalami pemutihan, tetap wajib dibayar meskipun sudah meninggal. Ya, apa? Dari mana kata hutang kepada Allah itu ada? Kita akan baca di antaranya nih, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa ada istilah hutang kepada Allah? Karena Pak, dalam agama kita ada bahasa memberi hutang Allah, ada berhutang kepada Allah. Bapak ini bisa memberi hutang kepada Allah. Man dalladzi yuqridu wa qardan hasanan. Siapa yang memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pembayarannya. Berarti Pak, kita bisa nggak memberi hutang kepada Allah? Bisa ya Pak ya. Nanti kalau dalam ayat dalam Qur'annya nanti di sini nih, surat Al-Baqarah ayat 245. Berarti kita bisa memberi hutang kepada Allah. Ini bukan berarti Allah butuh, tidak. Tapi biasanya Pak, kalau dibahasakan hutang itu biasanya kita memberi. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah kan kita tidak mengharapkan kembalian Pak. Tapi kalau saya pinjam dulu ya 500 ya, oh berarti nanti akan dibayar. Apalagi yang berhutang duitnya banyak, pasti kita yakin akan dibayar. Dan memberi hutang kepada Allah sama dengan apa Pak? Sedekah. Ya, makanya arti siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, itu artinya adalah kita bersedekah. Tapi sedekah ini dibahasakan memberi hutang kepada Allah. Kenapa Pak? Karena sebagian di antara kita itu memang masih dalam proses pengen dikembalikan. Ya, orang itu kalau sudah ikhlas, ya Allah saya ngasih ini, mau dikembalikan mau tidak kan sudah ikhlas ya Pak ya. Tapi kalau ada orang kok sedekah kepada sesama, kira-kira Pak, masih ada keinginan untuk dibalas oleh orang yang diberi nggak Pak? Contoh gini, contoh ya, meskipun balasnya itu nggak selalu berupa kembalian uang. Ada orang nih Pak nih, dulu bukan siapa-siapa, teman kita di kampung, merantau ke Jakarta, belum punya pekerjaan, terus kita bilang, dah ikut saya aja, kan gitu ya Pak ya, ikut dagang dulu, terus dia melamar pekerjaan, kita pinjemin baju Pak, kita kasih uang, terus untuk jalan dia bekerja, ternyata Pak dia sukses, uangnya banyak, dan kita kasih sedekah kepada dia. Kalau suatu ketika kita butuh, kita WA, kok nggak dibalas Pak, padahal centang 2 biru, kita kira-kira sebel nggak Pak? Kemarin aja kalau nggak ada kita kan kasihan banget kan gitu Pak ya, sekarang lupa kan gitu kan ya. Berarti ada harapan nggak Pak? Ada, meskipun tidak selalu balasan berupa uang. Kita di jalan Pak, kita kasih sedekah, hei siapa gitu kan, ya lupa kan gitu kan ya. Ini minimal Pak, yang dibalas adalah budinya ya. Makanya jadi orang itu namanya budi Pak. Itu banyak yang pengen membalas ya Pak ya. Balas apa? Budi. Ya, setidaknya itu Pak. Tapi kalau memberi kok pengen dikasih Allah, mau dia baik, mau dia lupa, mau dia jelek, nggak masalah. Kenapa? Karena niatnya kita memberi bukan memberi dia, tapi memberi utang pada siapa? Ini memanipulasi keikhlasan hati. Kalau sedekah kita berarti sedang berakad kepada Allah, bukan pada dia. Itu namanya memberi hutang kepada Allah. Tapi kalau berhutang kepada Allah, kita bisa baca nih di dalam riwayat Imam Bukhari. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala.
Ada orang nih laki-laki datang kepada Nabi, dia bilang gini, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin. Wahai Rasul, ibuku meninggal punya hutang puasa 1 bulan. Ya, afa aqdihi anha, apakah saya mengkodok atas nama ibu saya? Berarti yang hutang siapa? Almarhumah ibu. Ya, tapi ternyata dia nanya, saya wajib membayar utang ibu saya enggak Nabi? Nabi menjawab begini, na'am, iya. Kenapa? Fadailullahi, hutang kepada Allah, ahakku, lebih berhak ayyuqda, untuk dibayar. Berarti Pak, ada hutang kepada Allah enggak Pak? Ada. Salah satunya adalah hutang puasa 1 bulan. Oke ya. Oke. Kemudian nanti ada nih redaksi yang lain. Ya, nanti ada fatainullahi ahakku bil qadai, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Oke. Kemudian juga ada, nanti ada redaksi lain, ya. Redaksinya ini lebih spesifik. Kalau tadi kan cuma dibilang hutang puasa 1 bulan. Masalahnya hutang puasa apa ya yang wajib dibayar? Jawabannya puasa wajib. Tapi puasa wajib itu puasa apa saja? Ternyata Pak, ada puasa Ramadan wajib, puasa qadha Ramadan wajib, puasa kafarat wajib. Ya, kafarat itu denda Pak. Gara-gara misalnya nih, ketika haji dia melanggar sesuatu karena hajinya tamatuk misalnya Pak ya, dia tidak membayar dam tapi puasa 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Kan ada Pak tuh. Itu juga wajib. Termasuk yang wajib adalah puasa yang aslinya tidak wajib tapi diwajib-wajibkan kepada Allah. Namanya puasa apa? Nadar. Ya. Makanya ulama melokalisir redaksi puasa sebulan yang dihutang ibu-ibu itu puasa apa? Ya, apakah puasa Ramadan? Para ulama bilang ini kayaknya bukan puasa Ramadan. Kenapa? Kalau orang kok punya utang puasa Ramadan itu alasannya beragam. Ada yang alasan yang tidak mungkin bisa puasa lagi. Contohnya ibunya sakit parah, tua renta, kan nggak bisa puasa Pak. Pertanyaannya, kalau meninggal, kira-kira keluarganya wajib apa Pak? Bayar apa? Fidyah. Karena orang yang sudah tidak kuat puasa lagi, boleh tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah. Oke. Kalau ternyata gini, puasanya gara-gara haid, gara-gara nifas, gara-gara musafir, gara-gara sakit biasa. Oh, berarti wajib diganti di hari yang lain. Tapi kalau di hari yang lain selain Ramadan kok dia masih punya uzur, misalnya Pak masih sakit, masih musafir dan belum bisa bayar kok meninggal, maka justru tidak wajib apa-apa. Contoh Pak, ada orang nih Ramadan pulang kampung, nah, orang lah ya, jangan orang sini karena contohnya jelek nih. Kemudian nggak puasa, boleh Pak ya? Musafir boleh nggak puasa Pak ya? Boleh. Kemudian tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa karena itulah Idul Fitri. Tanggal 2, 3, 4 masih musafir. Tanggal 5 meninggal Pak. Berarti kan belum punya kesempatan untuk qadha puasa. Kok meninggal? Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Cuma kalau sudah ada waktu nih, sudah balik ke Jakarta, kemudian juga sudah bermuamalah sampai Syawalnya habis, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kok belum diganti, kok ternyata meninggal di bulan Muharram, sudah ada waktu ganti Pak, kok tidak diganti, maka ulama bilang kewajiban ahli warisnya adalah membayar apa? Fidyah. Terus puasa apa sebulan itu? Ternyata ada hadis yang spesifik. Hadisnya gini, annam ra'atan raqibatil bahra fanadharat innat jahallahu antasuma syahron. Ada ibu-ibu Pak naik kapal, dia nadar, ya Allah
kalau nanti bisa selamat naik kapal ini, aku janji nadar puasa 1 bulan. Ya ternyata bener Pak, selamat, tapi falam tasum hatta matat, ternyata belum sempat puasa meninggal. Kemudian anaknya, ada yang bilang anak laki-lakinya, ada yang bilang anak perempuannya, ada yang bilang saudarinya, menemui Nabi bertanya, ibunya itu pernah bernadar puasa 1 bulan, sudah selamat dari naik kendaraan, ternyata belum dibayar, kok meninggal. Maka kata Nabi, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk apa? Dibayar. Maka kebanyakan ulama bilang itu hutangnya adalah puasa apa? Nadar. Maka ketika seseorang pernah bernadar, itu menjadi suatu kewajiban, ya Pak ya. Bahkan wajibnya meskipun sudah meninggal Pak, gugur nggak kewajibannya? Tidak. Bahkan hutangnya wajib dibayar oleh siapa? Ahli warisnya. Ini nadar nih Pak nih ya. Oke. Padahal Pak, puasa itu ibadah yang khusus. Khususnya gini, puasa itu Pak, awalnya tidak bisa diwakilkan. Bapak nggak boleh gini, bro, kamu nanti puasa, saya bayarin atas nama saya. Kalau masih hidup bisa nggak Pak? Tidak bisa, karena puasa itu ibadah badan. Ya Pak ya, kan nggak bisa digantikan tuh Pak tuh. Makanya meskipun ibadah badaniyah, kalau dinadarkan, kalaupun meninggal tetap wajib apa? Dibayar dan dianggap hutang kepada Allah. Oke Pak ya. Ini Pak, yang nanti ulama menyebutkan dia termasuk hutang kepada Allah. Cuma begini, kita harus pastikan. Ya pastikannya begini. Antara nazar dengan keinginan, ya baik diucapkan maupun tidak diucapkan, itu beda. Ya bedanya gini Pak, nadar itu spesifik. Ulama bilang gini, ini misalnya nih Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' beliau bilang gini Pak, la yasihun nadru illa bil qauli, tidak sah nazar kecuali dengan apa? Ucapan. Wahwa ayakul, yaitu ucapannya gini, lillahi alayya kada, ya bagiku wajib atas Allah melakukan sesuatu hal. Ini redaksinya bisa dua Pak, mewajibkan kepada diri atas nama Allah, atau menggunakan redaksi aku bernadar kepada Allah. Itu baru jadi nadar. Ya, meskipun orang Indonesia tidak bisa membedakan antara nadar dan sumpah. Contoh Pak, saya tidak akan makan kenyang sebelum menyatukan Nusantara. Itu sumpahnya siapa Pak? Hah? Sumpah palapa. Sumpahnya siapa Pak? Gajah Mada, ya Pak ya. Meskipun ada yang bilang Gajah Mada itu mu'alafah, namanya Gajah Ahmada, ya Pak ya. Ya itu kan gotak-gatik gaduh ya Pak ya. Silahkan. Tapi itu namanya nadar atau sumpah Pak? Namanya sumpah palapa, bukan nadar palapa Pak ya. Orang kita itu kadang-kadang nggak bisa membedakan antara sumpah dan nadar. Bedanya gini, sama-sama wajib, tapi nadar itu mewajibkan kepada diri sendiri. Kalau sumpah yang penting menggunakan redaksi demi Allah, wallahi tallahi billahi, itu namanya apa? Sumpah. Jadi bawa-bawa Allah di suatu ucapan itu namanya sumpah, baik sudah terjadi atau belum terjadi. Sudah terjadi, contoh gini, istrinya bilang, dari mana Pak, kok jam 9 baru pulang? Dari masjid. Demi apa? Demikianlah, kan gitu kan. Enggak, demi apa? Beneran dari masjid. Demi Allah, wallahi. Berarti sudah apa Pak? Sumpah. Ya, kalau ternyata dia dari masjid, berarti dia tidak melanggar sumpah. Meskipun dia nggak jujur, tapi nggak bohong, ya Pak ya. Nggak jujur dan nggak bohong itu mirip Pak. Kalau ditanya, dari mana kok jam 9 baru pulang?
dari masjid. Memang tadi Isa sholat di masjid. Kan nggak bohong ya Pak ya? Tapi nggak jujur. Habis dari masjid nongkrong di mana? Ya, padahal Pak, habis dari masjid ternyata nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Tapi kan nggak bohong, karena tadi bilangnya dari masjid, tapi nggak jujur. Ini ilmu agak-agak tinggi nih Pak. Tapi bukan berarti ngajari bohong banget ya Pak ya. Tapi Pak, kalau dia bersumpah dari masjid demi Allah, itu namanya apa? Sumpah. Ya, sudah makan belum? Belum. Demi apa? Demi Allah. Kalau sudah berarti melanggar apa? Sumpah. Wajib bayar kafarat, dan kafaratnya nadar dan sumpah itu sama. Nah, ini bedanya Pak. Tapi orang Indonesia tidak bisa membedakan mana nadar mana sumpah. Dan nadar itu tidak harus mengatakan demi Allah. Misalnya gini, aku bernadar kalau nanti ini ya, kok ternyata si fulan kembaliin utangnya, aku bernadar makan bakso. Boleh nggak Pak? Boleh. Berarti makan bakso aslinya boleh, jadi wajib. Karena apa? Dinadarkan. Ya, bedanya gitu ya Pak ya. Cuma gini, kalau orang kok cuma menginginkan sesuatu, menjanjikan sesuatu tanpa diwajibkan kepada Allah atau dinadarkan atau menggunakan tradisi sumpah, maka sebenarnya Pak dalam hukum kita tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, bahkan begini, berkeinginan melakukan kebaikan di masa mendatang kok tidak dikerjakan Pak, kira-kira jadi pahala atau dosa Pak? Contoh, kalau kepada sesama bisa kita cap, ngomong doang kan gitu Pak ya. Contoh gini, dah santai aja, awal bulan kita jalan-jalan ke puncak, tenang aja, villa saya ada kenalan, nanti saya bayarin ya Pak ya. Ternyata Pak, awal bulan depan itu nggak ada berita apapun ya, katanya mau apa, bayarin misalnya gitu ya. Kalau kita ketemu, kita bisa bilang gini, katanya mau jalan-jalan, mau bayarin, mana? Aduh, maaf banget, kemarin saya ada acara keluarga, kan gitu ya. Kita kan bisa bilang, ngomong doang, seperti apa? Ada petir, nggak ada hujan, Pak. Petirnya doang kenceng ya, Pak ya, tapi nggak ada apa? Hujannya, kan gitu ya. Cuma, kalau kepada Allah, ternyata agak beda. Bedanya gini, Pak. Orang itu kalau menginginkan melakukan kebaikan, ya, kok ternyata tidak jadi kebaikannya, itu ternyata sudah dicatat satu kebaikan. Ini saking baiknya Allah, Pak. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Ya, terus gini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Orang yang berkeinginan melakukan kebaikan kok tidak dikerjakan, maka dicatat satu kebaikan. Kalau ternyata dilakukan, maka otomatis kali 10. Kalau ternyata ikhlas kali 700. Kalau ikhlasnya sudah tidak disebutkan lagi, dilupakan, kali tidak terhingga. Jadi perkalian kebaikan begini Pak, diniatkan itu kali 1, dikerjakan kali berapa? 10. Ikhlas kali 700. Kalau ikhlasnya sudah level maksimal, kali tidak terhingga, karena hanya Allah yang akan membalasnya. Cuma kalau ada riaknya, ada sombongnya Pak, ada sum'ahnya, perkaliannya jadi kali 0. Kali 0 itu berapa Pak? Orang itu bangun masjid 2 miliar, terus kemana-mana cerita, saya Pak Ustadz, alhamdulillah setelah pensiun ini ada uang, nggak banyak sih Pak Ustadz, cuma 2 miliar, saya bangun di kampung, ya lumayan, di kampung itu yang paling bagus itu masjid saya, tapi saya nggak mau cerita siapa-siapa Pak Ustadz, ya Pak ya. Makanya saya itu kadang-kadang kan begitu ya. Nah, itu kalau plus ada riaknya. Kalau cuma tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat boleh. Cuma antara menceritakan nikmat dengan agak sombong itu kan mirip-mirip mana-mana. Ya, di kampung itu masjidnya sih jelek-jelek Pak Ustadz. Itu kan saya kasihan kepada mereka karena mereka masjidnya jelek. Saya bangunin yang bagus sekalian.
ya Pak ya. Tapi saya nggak mau sombong. Ini disclaimer dulu ya Pak ya. Kalau ternyata hatinya ada sesuatunya Pak, orang haji pengen disebut Pak Haji ya Pak ya. Orang umroh pengen disebut apa Pak? Pak Umroh, nggak ada Pak ya. Makanya haji itu istimewa karena pulang-pulang ada manggil Pak Haji. Tapi kalau Bapak umroh tiap bulan itu nggak ada Pak Umroh kan nggak ada Pak ya. Tapi kalau ada orang haji kok nggak dipanggil Pak Haji kok dia marah. Oh jangan-jangan ada sesuatu. Itu perkalinya jadi kali berapa? 0. Karena gini Pak, 1 juta kali 5 kali 10 kali 0 berapa Pak? 0 ya Pak ya, gampang ya Pak ya. Makanya kalau sudah mengamalkan sesuatu di Quran digambarkan kalau diselingi ditambahi dengan sombong riak itu seperti ada apa namanya pasir di atas batu yang besar, terus ada hujan yang lebat, terus nggak ada pasirnya, mulus, nggak ada apa-apa, nggak ada sisanya. Nah, ini perkalian kebaikan. Maka kalau Bapak gini, nanti malam ini insya Allah tahajud 12 rakaat ya Pak ya, plus witir 3 rakaat insya Allah dikasih apa Pak, alarm setengah 3 jam 3, setengah 4 jam 4 ya Pak ya. Alarmnya itu Pak berjenjang ya kayak gitu kan. Ternyata bangun Pak pipis, ya Allah malas banget ya Allah gitu kan. Ternyata tidur Pak, dosa nggak Pak? Kalau manusia kamu itu katanya mau tahajud kok nggak jadi kan gitu Pak ya. Tapi kalau Allah berkeinginan kok nggak jadi Pak, dicatat 1 kebaikan. Ya, ini kebaikan dari Allah. Makanya kita itu harus punya keinginan melakukan kebaikan meskipun belum bisa. Kalau kejahatan beda lagi. Kalau orang pengen melakukan kejahatan, sudah bisa melakukan kejahatan kok nggak jadi Pak, itu bukan berarti dia sudah dicatat 1 kejelekan, justru dicatat 1 kebaikan. Kenapa? Karena nggak jadi jahat. Bapak nih ke masjid pakai sendal jelek-jelekan, kenapa? Nanti pulang cari yang apa? Bagus ya Pak ya. Karena kata Pak Ustadz Pak, ambillah yang bagus, tinggalkan yang jelek kan gitu ya Pak ya. Tapi gini, lagi pulang gitu mikir, aduh ya Allah ke masjid kok ya nyari sendal nggak jadi ya. Itu ternyata Pak dicatat 1 kebaikan. Makanya Pak 3 orang yang masuk ke dalam gua didorong-dorong kan nggak bisa gara-gara ada batu besar yang menutupi ya Pak ya. Mereka kan bertawasul dengan amal solehnya masing-masing Pak. Ada 1 orang yang tawasulnya gini, ya Allah saya itu dulu punya nih sepupu yang cantik banget, saya pengen nih nikah dengan dia. Ternyata dia nggak mau. Ya ternyata ketika saya punya uang banyak, dia lagi butuh, saya kasih uang. Dan dia mau Pak berhubungan badan tanpa ada ikatan apapun mau. Sudah saya kasih uangnya. Ya, ternyata dia bilang, tolong pecahkan apa namanya cincin dengan yang halal. Maksudnya kalau mau jangan begini tapi nikah saja. Kalau tersebut kan nggak masalah. Ternyata nggak jadi, ya udah uangnya buat kamu, saya nggak jadi karena keinget Allah. Itu malah dianggap kebaikan luar biasa. Kenapa? Sudah bisa melakukan kejahatan tapi nggak jadi. Nah, ini bedanya dengan kebiasaan manusia. Tapi Pak, baru diinginkan itu tidak ada konsekuensi hukumnya, baik diucapkan maupun tidak. Contoh Pak, kalau tadi kan baru diinginkan dalam hati ya Pak ya. Kalau sudah diucapkan tuh gini, Pak Ustadz, kayaknya HP-nya Pak Ustadz jelek. Ya nih, sudah 5 tahun nggak ganti-ganti. Dah bulan depan deh Pak Ustadz, tahun depan ya. Nanti kalau Ustadz kesini lagi nanti saya ada. Nanti kalau Ustadz mau ya. Karena saya punya 2, yang 1 nggak kepake di rumah, daripada nganggur pakai aja Pak Ustadz. Oh siap, makasih ya. Ternyata Pak bulan depan saya toleh, mana bapaknya kemarin masih nggak ada nih, aduh ya udah nggak apa-apa, ikhlas. Ketemu Pak, terus bapak bilang, mohon maaf banget Pak Ustadz, kemarin tuh mau saya kasih, ternyata dibanting anak saya pecah, mohon maaf Pak Ustadz ya, mohon maaf ya. Berarti Pak boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Baru keinginan memberi. Kalau ternyata nggak jadi, dosa nggak Pak? Tidak. Ya Pak ya, oke ya. Kecuali kalau bohong, itu kan dosanya gara-gara bohongnya. Kalau tadi kan sudah minta maaf nggak jadi Pak. Ya,
Kadang-kadang suami itu begitu, istrinya merajuk Pak, itu tetangga itu kan, gelangnya tuh banyak, kamu duitnya banyak gak pernah beliin emas. Dah tenang aja deh, ya kan. Kamu kalau nggak saya beliin emas, kan saya emas juga ya Pak ya. Tapi nggak kuning, agak-agak coklat nih, oh kan gitu kan. Nggak, gini aja lah, kamu mau yang berapa gram, tenang aja kan gitu kan. Dah nanti ya bulan depan kita ke sono lah, yang agak banyak pilihannya, Cikini ya Pak ya. Dan Cikini itu ada gold centernya. Bapak nggak tahu ya Pak ya? Oh nggak pernah ngajak istrinya ke sono berarti ya. Gitu Pak. Obat paling manjur kalau istrinya agak-agak ini Pak ya. Agak-agak sakit tuh, ayo toko emas. Wah itu sudah sama ya. Tapi ternyata Pak, bulan depan harusnya habis gajian. Bapak bilang, mohon maaf banget ya. Ternyata bulan ini banyak kebutuhannya. Kenapa? Anaknya mau sekolah, bayar daftar ulang dan lain sebagainya. Nggak jadi dulu ya. Udah nggak apa-apa. Kapan lagi? Ya bulan depan lagi. Ya Pak ya. Janji. Kalau nggak jadi gimana? Ya udah kalau nggak jadi saya berjanji akan janji lagi. Ya Pak ya. Gitu aja terus ya Pak. Ini pinternya seorang laki-laki ya Pak. Iyalah. Tapi Pak, dosa atau tidak? Tidak ada konsekuensi hukumnya bayar apapun. Karena tidak dinadarkan, kemudian tidak bersumpah. Tapi kalau keseringan Pak, nanti dicap tanda-tanda munafik. Karena apa? Salah satu ciri munafik itu ketika berjanji tidak ditepati. Ya, tapi kalau orang dicap munafik, apa konsekuensinya? Enggak boleh Pak mengatakan, hei kamu munafik. Kalau kamu puncak ciri munafik, iya. Tapi kalau kamu munafik, itu enggak bisa. Kenapa? Sebenarnya munafik itu orang yang lesannya mengucapkan syahadat, hatinya masih kafir, itu namanya munafik. Oke Pak ya, oke. Kita belum isyakan ya, belum ya. Oke. Saya lanjutkan dengan begini Pak. Kalau kita bicara mengenai nadar, di Quran sudah ada. Ya, misalnya nih, istrinya Imran bernadar. Kalau anaknya lahir akan disuruh mengurusi rumah ibadah. Istrinya siapa? Imran. Anaknya Pak Imran yaitu siapa? Maryam juga bernadar. Nadarnya apa? Aku bernadar puasa, tidak ngomong kepada siapapun Pak. Selain tidak makan juga tidak ngomong. Puasa ngomong. Ya, tidak mau ngomong. Makanya kalau di Quran puasa itu seperti kewajiban orang-orang terdahulu. Dan setiap umat pasti ada puasanya. Orang Jawa Pak, itu nanti ada puasa. Tidak melihat apa namanya api, pati geni ya Pak ya. Puasa yang dimakan yang putih-putih doang, mutih kan ada ya. Ada puasa lain sebagainya, itu ada ngerawat, ada yang lain sebagainya. Ya, makanya dulu Maryam bernadar tidak ngomong. Kenapa? Karena habis melahirkan. Ya. Dan orang itu Pak tidak bisa mengatur omongan orang lain, tapi bisa mengatur diri sendiri dalam rangka menerima omongan orang lain. Kalau sekarang Pak ada istilah baby blues ya Pak ya. Ibu-ibu kalau habis melahirkan kan itu kadang-kadang hatinya itu lembut Pak, tipis banget. Maryam itu bernadar untuk apa? Tidak ngomong, diem aja. Ya, kadang-kadang Pak tetangga itu guyon gara-gara gini. Wah anaknya ganteng banget, kok nggak kayak bapaknya ya? Itu Pak, kadang-kadang itu tetangganya itu ngomong gitu kan guyon ya Pak ya. Kok nggak kayak ibunya ya? Kayak siapa ya? Tapi ibunya kadang-kadang jadi masuk hati. Nah terus kayak siapa? Masa kayak tetangga ya Pak ya? Dikiranya ini sumbangan siapa kan enggak. Makanya Maryam itu juga sudah bernadar. Dan Nabi bahkan melarang nadar. Dalam hadisnya Pak, itu Nabi itu malah melarang apa? Nadar. Ya. Kenapa? Karena nadar itu memberatkan diri. Ya, nih kalau dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya, nahan Nabi ada tadi. Nabi melarang nadar. Maka meskipun melaksanakan nadar hukumnya wajib, tapi memulai nadar dilarang oleh Nabi. Kenapa Pak? Alasannya kalau dalam hadis dua.
innahu la yaruddu syai'an, tidak bisa menolak apapun, dan wa inna ma yustarkhaju minal bakhil, dan biasanya nadar itu keluar dari orang yang bakhil. Tidak bisa menolak itu gini, ya Allah aku bernadar kalau nanti aku selamat aku akan puasa Senin Kemis. Itu Pak, kalau memang takdirnya akan tenggelam, akan tabrakan, ya udah terjadi. Beda dengan doa. Doa itu ya Allah semoga Engkau selamatkan aku. Itu bisa kalau memang takdirnya aslinya tabrakan bisa. Dan orang bernadar itu gini Mbak, dia itu mau melakukan kebaikan kalau dapat kebaikan. Makanya dianggap apa? Bakhil. Ya Allah, kalau nanti sembuh janji deh, nadar deh, sedekah ya Pak ya. Berarti sedekahnya kalau dapat apa? Kesembuhan. Makanya dianggap keluar dari orang yang bakhil. Apalagi gini, yang wajib saja dikerjakan sudah bagus, ya. Yang sunnah dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau dinadarkan malah jadi apa? Wajib. Ya, makanya jangan bernadar. Dan dulu di sahabat Nabi itu nadarnya juga aneh-aneh Pak. Aneh-aneh itu contohnya gini. Ini nanti kalau kita bicara tentang beberapa nadarnya sahabat Nabi. Dulu Umar pernah bernadar ya iktikaf di Masjidil Haram. Padahal sebelum Islam. Makanya syariat nadar itu sudah terjadi sebelum Islam. Tapi Islam melanjutkan. Kalau bisa jangan. Ya, ini kalau bisa. Kemudian Pak, kalau kita bicara beberapa sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang berjalan, keliru, bernadar berjalan ke haji. Maksudnya hajinya itu bernadar jalan kaki terus. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Ya kalau nggak kuat jalan kaki, naik saja kendaraan. Ya, artinya Pak, jangan memberatkan diri sendiri, meskipun dianggap kebaikan. Cuma kalau pas haji nadarnya pengen jalan kaki, kok nggak kuat, kok dia naik kendaraan, berarti dia harus membayar apa? Kafarat nadar, yaitu memberi makan 10 orang, ya, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, baru puasa 3 hari berturut-turut, itu namanya kafarat nadar. Ada Pak, sahabat Nabi itu malah dia itu pengen berdiri terus, tidak pengen ada yang menghalangi dia dengan matahari, dan tidak ngomong. Makanya Nabi itu pernah ada sahabat Nabi begini, ini sebentar, nah ini berdiri, ya, ada orang nih bernadar Pak, dia itu pengennya itu adalah berdiri terus. Kemudian dia tidak pengen ada yang menghalangi dia dengan matahari, dan tidak ngomong, dan dia puasa. Jadi puasanya itu plus. Maka waktu itu Nabi bilang gini, dah dia kenapa kok tidak mau duduk, kenapa? Karena waktu itu Nabi khutbah dia berdiri. Terus orang bilang, oh dia itu bernadar Nabi untuk apa? Untuk selalu berdiri nggak mau duduk, untuk selalu di bawah matahari dan nggak mau pengen ada sesuatu yang menghalanginya, dan tidak ngomong. Maka kata Nabi, suruh dia duduk, suruh dia ngomong, tapi puasanya lanjutkan. Ya, ini sebagai bentuk keringanan, tapi dia Pak, meskipun ya tetap puasa, tapi wajib bayar apa? Kafarat atau dendanya. Ya Pak ya. Oke. Biar ada tanya jawabnya, masih ada waktu sedikit. Ya, oke. Masih ada waktu sedikit biar nanti ada tanya jawabnya. Biasanya takutnya tahu-tahu Isa. Silakan. Satu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu silakan. Hutang. Puasa betul. Itu ada temannya. Sholat. Bisa ada zakat. Zakat. Dan zakat mal. Betul. Tadi di pertama judulnya hutang pada Allah dan manusia. Siap. Belum dijelasin manusia itu, manusia sekarang ada hutang kekinian. Oh, oke. Pinjol. Pinjol. Nah, kalau pinjol bahkan ada hutang yang kita nggak hutang ditawarin hutang. Waduh. Betul. Diteleponin mau pinjam berapa? Banyak lah yang kena ya. Betul. Ada lagi nggak ditelepon tapi tahu-tahu masuk ke rekening. Waduh. Terus meninggal orangnya.
gimana hukum? Iya betul. Ada dua ya. Oke. Ini hutang kepada Allah kita belum lanjutkan karena baru nadar. Nanti kita akan bicara mengenai yang wajib tapi belum dikerjakan. Kalau ini kan yang diwajibkan atas diri sendiri yaitu nadar. Tapi kalau yang sudah wajib tapi belum dikerjakan, contohnya apa? Sholat gimana, zakat gimana, puasa gimana, saya belum bahas. Tapi nanti kita akan bahas tentang orang meninggal kalau punya utang sholat itu wajib apa keluarganya. Apakah wajib bayar beras atau disolatkan anaknya atau gimana? Nanti insya Allah kita akan bahas dalam satu sesi tersendiri. Karena ulama beda pendapat dalam bab ini cukup besar. Ya. Tetapi kalau ada orang sekarang hutang memang macam-macam Pak. Sekarang itu bahkan ya orang itu tidak mencari hutangan, dikejar-kejar Pak. Ya, mulai dari yang resmi perbankan misalnya Pak ya, Bank Mandiri, Bank BNI itu Pak. Wah, nelponin, Bapak selamat ya. Wah, saya pernah ditelepon seneng Pak. Saya dari Bank Mandiri, Bapak selamat. Wah, dapat hadiah apa nih? Bapak dapat kesempatan menggunakan dana 20 juta per bulan. Limitnya Bapak 20 juta per bulan. Ini apa ini? Ini kartu kredit, ya kartu hutang, Pak. Wah, terima kasih saya, tapi nggak pengen hutang. Oh, ini kesempatan langka loh, Pak, gitu ya. Kita ditawari, Pak. Apalagi sekarang, Pak ya. Ini HP saya itu jarang ada nelpon, Pak. Kalaupun ada nelpon, nawari hutang. Ini ada kami dari Rupiah Cepat, ya Pak ya. Silakan Bapak kalau mau mengajukan. Termasuk Pak, kita kalau nonton YouTube Masjid Al Hidayah, sebelum nonton YouTube itu ditawari utang dulu ya Pak ya. Meskipun bukan dari masjid, tapi dari iklan Google-nya Pak ya. Wah, akhirnya dengan ini julo, dengan apa itu kan Pak? Kan sekarang Pak ya. Hanya saja gini, kalau itu cuma menawari kok dia tidak berutang ya, itu memang sekarang modelnya begitu. Maka Nabi sampai bilang, kalian itu akan berada di suatu masa. Kalian akan makan riba, mau atau enggak mau. Kalaupun tidak makan riba, akan kena asapnya. Asapnya itu Pak, kita akan kena. Buktinya apa? Kita nggak mau pakai bank konvensional. Tapi kalau e-tol, e-money, semuanya bank konvensional. Bapak mau naik mobil Pak, ngetap. Ya, dari muamalah punya nggak? Enggak. BSI nggak tahu, punya atau belum Pak? Hanya belum Pak. Nah, kan mau nggak mau kena Pak. Makanya kalau yang baru ditawari ya berarti belum. Tapi kalau yang sudah masuk rekening, ya ini kasus nih Pak nih. Karena itu sebuah kejahatan, ya, dan itu sindikat. Makanya Bapak hati-hati kalau diminta foto dengan KTP. Wah Bapak kan gitu ya. Wah Bapak foto yuk. Kenapa? Nah ini teman nih. Terus selfie pakai KTP ya. Wah hati-hati ya Pak ya. Karena bisa jadi untuk mengajukan apa sesuatu. Makanya kalau ada uang masuk ke rekening Pak, jangan digunakan apapun. Dan ini menjadi modus Pak. Ya, modus untuk menjerat si orang tadi. Nanti kalau dibalikin berarti seolah-olah kita minjem. Ya, nanti urusannya panjang. Ya, makanya kalau sudah meninggal gimana? Ya, berarti ini dalam kasus nih Pak nih. Ya, yang paling bagus gini Pak. Kita konfirmasi, teman saya itu sudah ada yang kena nih. Konfirmasi ke bank dulu, saya transferan dari sini. Nanti Pak, banknya yang nanti mempertemukan antara yang mentransfer dengan yang ditransfer. Ya, diblokir dulu nomornya atau bagaimana. Nanti baru kalau yang penting jangan digunain apa-apa, jangan ditransfer balik Pak. Hubungi bank ya, baru nanti banknya yang menentukan. Kalau ternyata salah transfer, nanti ketemu selesai. Tapi kalau dari sindikat, berarti kita nggak akan kena apa-apa karena kita sudah konfirmasi ke bank. Ya, ini kalau sampai meninggal, ya berarti ahli warisnya nanti yang melanjutkan kasusnya. Karena ini kasus kejahatan. Ya Pak ya, kasus kejahatan. Dan sekarang Pak, itu model penipuan macam-macam ya Pak ya. Nah, kalau dulu kan cuma papa minta pulsa Pak, dulu ya Pak ya. Nah, sekarang macam-macam. Dan kejahatan cyber itu sekarang beragam. Ya, ibu-ibu mohon maaf ya Bu ya. Tadi ada pertanyaan tapi kita sudah isya nih. Nah, mungkin lain kesempatan ya atau gimana? Lain kesempatan aja. Ya. Kesempatan aja lain ya. Atau mungkin nanti
dituliskan, barangkali saya bisa jawab lewat video, nanti direkam sama kameramen kita insya Allah. Karena sebenarnya Pak, kanal bertanya kita nggak melulu ketika kajian Pak ya. Nanti sampaikan ke pengurus, Ibu bisa mau tulisan doang boleh, nanti kita jawab. Ini sebagai bentuk keberlanjutan kajian kita, karena kajian kita kalau maghrib itu kan terbatas. Nanti silakan WA juga boleh, ke pengurus juga boleh. Nanti saya jawab pakai video, baru nanti ditampilkan di YouTube Masjid Al-Hidayah. Itu insya Allah lebih bermanfaat bagi kita dan bisa ditonton lagi. Oke. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.